Nabi salam alaika ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Rudi Al-Hermawan atau disebut dengan Ustadz Samber Geledek. Tahu kenapa Samber Geledek? Dikasih tahu yang benar kagak didengerin. Masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tuh, makanya Samber Geledek. Apalagi kalau dikasih tahu sama orang tua. Sama tuh. Kagak didengerin, iya doang tapi kagak dijalanin. Itu namanya Samber Geledek. Makanya dengerin orang tua, apalagi dia kalau ngomongnya tentang kebaikan harus diikutin, wajib kita ikutin. Biar kita termasuk orang yang patuh dan taat pada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qauli amma ba'du. Sekarang kita ngebahas tentang bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah adalah bulan yang ke-12 di tahun Hijriah, atau juga bulan terakhir di tahun Hijriah. Dzulhijjah adalah salah satu bulan suci Syahr al-Haram. Di Indonesia, bulan Dzulhijjah juga sering disebut bulan haji. Dzulhijjah disebut sebagai salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat kewajiban haji bagi yang mampu menunaikannya. Sementara orang yang tidak mampu dianjurkan memperbanyak amalan sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada hari lain yang disukai Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk beribadah seperti 10 hari ini. HR At-Tirmidzi. Bulan Dzulhijjah juga penuh dengan sejarah bagi umat Islam. Di antaranya yaitu ibadah haji dan menunaikan kurban. Dua ibadah tersebut memiliki nilai pahala yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini ulasan mengenai bulan Dzulhijjah dan keutamaannya. Pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, berbagai amalan ibadah yang dikerjakan di waktu tersebut memiliki keutamaan yang lebih baik dibandingkan hari-hari biasa. Keutamaan bulan Dzulhijjah juga dijelaskan dalam hadis Nabi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari di mana amal soleh pada saat itu lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari di bulan Dzulhijjah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah kecuali orang yang keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya kemudian tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun. HR Al-Bukhari.
Karena besarnya keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah tersebut, Rasulullah SAW sangat menganjurkan umatnya agar lebih sering mengerjakan amalan kebaikan yang dicintai. Bahkan dengan lisan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah melalui zikir pun bisa mendatangkan keutamaan bagi Muslim yang melakukannya. Yang pertama nih, amalan yang pertama yaitu puasa. Berpuasa memanglah termasuk amalan soleh yang sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain anjuran melakukan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, umat Islam juga dianjurkan untuk memperbanyak puasa di hari-hari sebelumnya, yaitu dari tanggal 1 sampai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan umat Islam yang sedang beribadah haji akan menjalani wukuf di padang Arafah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa Arafah atau Zulhijjah dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura 10 hari 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. HR Muslim. Jadi kalau puasa Arafah 1 hari tanggal 9 Zulhijjah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura tanggal 10 Muharram akan menghapus dosa setahun yang lalu. Nah, amalan yang kedua, zikir. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hari-hari yang telah ditentukan adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Berzikir yang lebih diutamakan di hari-hari yang 10 ini adalah takbir, tahlil, dan tahmid. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata nih, buat zikirnya adalah takbir. Takbir itu Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan tahmid. Tahmid itu alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka perbanyaklah di hari-hari tersebut dengan tahlil, takbir, dan tahmid. Tuh. HR Ahmad, hadis sahih. Bukan hanya dilakukan di masjid atau di rumah, namun berzikir ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Bahkan para sahabat Nabi sengaja melakukannya di tempat-tempat keramaian seperti pasar. Imam Al-Bukhari berkata, Ibnu Umar dan Abu Hurairah senantiasa keluar ke pasar-pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertakbir dan orang-orang pun ikut bertakbir karena mendengar takbir mereka berdua. Nah, selain amalan berzikir, juga membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, umat Islam dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari tersebut. Insya Allah, dalam 10 hari bisa menghatamkan Al-Quran yang seperti adalah yang penting adalah muzahadah, bersungguh-sungguh gitu.
Jadi umat Islam dianjurkan untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu 10 hari tersebut. Insya Allah dalam 10 hari bisa atau mampu menghatamkan Al-Quran. Yang terpenting adalah mujahadah, bersungguh-sungguh. Yang keempat adalah kurban. Amalan kurban. Kurban adalah ibadah yang disyariahkan setahun sekali dan dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Ajaran tentang berkurban salah satunya tertulis dalam Al-Quran surat Al-Kausar ayat 2. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Quran surat Al-Kausar ayat 2. Selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat seperti kita sholat dan berkurban yang seperti kita berkurban, maka sesungguhnya dia telah mengerjakan kurban dengan benar. Dan barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat Idul Adha, maka kurbannya tidak sah. HR Al-Bukhari. Ini menunjukkan bahwa ibadah kurban itu merupakan kekhususan dan syiar yang hanya terdapat di dalam bulan Dzulhijjah. Dan ada lagi yang kelima, amalan haji. Untuk umat Islam dianjurkan pergi haji untuk yang mampu atau jika mampu. Kalau untuk yang mampu hukumnya wajib. Untuk yang mampu wajib pergi haji. Kalau yang belum mampu hukumnya tidak. Jika mampu, kalau yang belum mampu jika mampu. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197. Haji itu pada bulan-bulan yang tertentu. Yang dimaksudkan dengan haji di dalam ayat ini adalah ihram untuk haji dan bisa dilaksanakan dalam bulan yang ditentukan. Selain bulan tersebut, maka ihram seseorang untuk haji tidak sah. Jadi kalau kita mampu punya duit, buru-buru daftar haji gitu. Yang keenam adalah sedekah. Sedekah juga menjadikan amalan utama yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di antaranya yang menunjukkan keutamaan bersedekah adalah cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya di dalam mata. Cita-cita seseorang yang sudah melihat ajalnya di depan mata, bahwa jika ajalnya tangguhkan sebentar saja, maka kesempatan itu akan digunakan untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan saat-saat seseorang menjelang ajalnya dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat, sehingga aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Al-Quran surat
Al-Munafikun ayat 10. Maka perbanyaklah sedekah di bulan Zulhijjah dalam 10 hari ini. Sesungguhnya sedekah itu amalan yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengertian dalam bulan Zulhijjah ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.